Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnal mudghata 'alaqah fa khalaqnal 'alaqata mudghah فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأنا خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله أحسن الخالقين. Sadaqallahul azim. Firman Tuhan di dalam Al-Quran pada surat Al-Mu'minun terhitung ayat 12 sampai 14 dipindahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ayat demi ayat ini sebagai terjemah didapati kira-kira demikian. Dan demi sesungguhnya telah kami ciptakan insan dari remasan tanah. Kemudian kami jadikan tanah itu berbentuk air di dalam qararin makin. Kemudian kami jadikan air itu berbentuk darah. Kemudian kami jadikan darah gumpalan-gumpalan daging. Kemudian kami jadikan daging itu mengeras menjadi bahan tulang. Kemudian kami lapis tulang demi tulang itu dengan daging. Kemudian kami ciptakanlah makhluk lain. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara yang terhormat, akhir sejarah dunia sekarang ini mengalami kegoncangan yang mendekati awal kiamat. Awal kiamat, permulaan hancurnya dunia. berantakannya
negara Soviet tidak dimengerti pecahan-pecahannya menjadi belahan-belahan yang berkeping-keping satu sama lain, mencari sejarah maut sendiri. Yugoslavia, Jermania sebagai pusat dari peradaban Nasrani Eropa mengalami keguncangan yang lebih hebat dari keguncangan Rusia. Di antara keguncangan hebat ini, Indonesia sebagai daerah baru di dunia kebetulan ditempatkan Tuhan dalam perpusingan liputan lindu yang maha hebat. Saudara-saudara, rakyat umum di Indonesia pusing melihat TV, melihat radio, mendengar berita-berita koran. Aneh sekali. Sampai TV bulan-bulan terakhir ini menjadikan artikel-artikel koran menjadi berita pertama. Padahal orang harus sungguh dengan jujur mengetahui koran, sekali lagi koran, surat kabar, sekali lagi surat kabar, yang paling mentah bahan yang dia dapat untuk berita. Karena sumber dari berita dunia bagi koran-koran sangat tidak berketentuan. Tidaklah mengerti kenapa TV sebagai sumber berita negara mengambil artikel-artikel koran menjadi berita pertama di TV. Saudara-saudara, keganjilan ini menyebabkan rakyat mendapat berita yang tambah tidak berketentuan, centang berenang dengan tidak ada arah yang tentu. Kebetulan sekali 92 sudah berangkat beberapa bulan, dan ini tahun akan jadi tahun pemilihan untuk Indonesia. Saudara-saudara, saya sebagai pembicara dalam pengajian ini mau tidak mau menjadikan soal ini menjadi pembicaraan pengajian. Tidak ada artinya pengajian ini kalau tidak berdiri di atas dasar yang kokoh. Saya teringat kepada orang besar di Indonesia yang sangat bertanggung jawab dalam pembangunan sekarang ini. Bertanggung jawab karena pribadinya, bertanggung jawab karena pangkatnya, bertanggung jawab lagi karena namanya. Pada namanya terletak kata-kata Salim. Salim. Orang teringat kepada Haji Agus Salim. Betul, yang bernama Salim ini juga ada sambungan darah dengan Haji Agus Salim. Dan dia bertanggung jawab tentang peredaran alam, perubahan alam. Emil Salim, Emil Salim, Emil Salim. Ratap tangis dari Emil Salim. Saya dengar beberapa hari sesudah beliau mengadakan peringatan
Haji Agus Salim sekian ratus hari sesudah meninggal dunia, dan kebetulan yang berbicara dia pilih hanya satu orang, pilihan dari Emil Salim CS, yang berbicara tentang sejarah Haji Agus Salim ialah anak asuhnya Haji Agus Salim yang namanya Abdul Ghaffar Ismail. Saya yang jadi pembicara. 1001 alasan saya menolak. Tapi kalau alasan saya menolak kepada Emil Salim 1001, orang Kota Gadang mempunyai 1002 alasan menekan saya. Jadi bagaimana juga saya kalah. Akhirnya saya terima dengan alasan orang Padang yang menurutkan politik Haji Agus Salim dan menurutkan agama dan menurutkan keyakinannya Ghaffar Ismail. Dari itu saya terima, saya yang membicarakan sejarah Haji Agus Salim. Saudara-saudara, saya tidak akan komentari peristiwa ini. Hanya yang saya dengar ratap tangis Emil Salim sesudah peringatan itu mengenai apa yang dilakukan oleh Soeharto sebagai presiden, membangun. Emil Salim menanyakan, apa yang dibangun oleh presiden sekarang ini? Dunia atau akhirat? Ini pertanyaan sesuai dengan naluri Haji Agus Salim dalam hidup. Pandangan Haji Agus Salim dalam hidup. Pandangan Islam di dalam hidup. Yakni dunia ini bagi umat Islam hanya satu. Lawan dari akhirat. Lawan dari akhirat itu dunia. Siapa yang membangun dunia meruntuhkan akhirat. Siapa yang membangun akhirat meruntuhkan dunia. Emil Salim lupa ini teori. Kalau kuno dibaca sekarang nggak tepat. Oleh orang Indonesia sekarang dunia akhirat satu. Membangun dunia itu membangun akhirat. Membangun akhirat membangun dunia. Saudara-saudara, saya tidak mengomentari sama Emil Salim. Hanya saya berasa ini pikiran Emil Salim sudah ketinggalan zaman. Pikirannya ketinggalan zaman. Tetapi sesudah berjalan perpusingan waktu, beberapa bulan sudah mendekati tahun, baru saya tahu melestarikan alam menurut pendapat Emil Salim sebagai tugasnya sebagai menteri untuk melestarikan alam. Melestarikan alam ini jangan sampai meruntuhkan agama. Melestarikan alam jangan sampai merombak agama. Tapi apakah melestarikan alam ini membantu dunia? Emil Salim tidak sampai berbicara ke sini. Hanya hal ini stop sampai di sini. Saudara-saudara, tidak tahu saya sampai sekarang pergolakan jiwa Emil Salim. Karena kadang-kadang dia begitu maju ke depan. Entah mana yang maju dengan
temannya satu lagi, menteri aneh. Menteri aneh. Namanya bahasa Arab yang paling tidak enak. Habibi, Habibi, Habibi. Ini kata-kata Habibi, ini kata-kata tidak enak dalam bahasa Hadarim. Tapi ini kebetulan menteri yang paling aneh di Indonesia, Habibi, Habibi, Habibi. Akhirnya dia menciptakan barisan baru di dunia Islam. Intelek muda. Jadi bersatu di belakangnya. Di samping suksesnya dengan kapal terbang dan pabriknya. Saudara-saudara, maaf. Saya bawa 2 orang di awal pengajian ini. Amil Salim 1, Habibi 1. Karena saya akan berbicara soal lain. Tapi menyangkut dengan kedua orang ini. Membawa nama 2 orang ini. Saudara-saudara, seorang penulis menulis buku. Bukunya ini judulnya tidak menarik. Judulnya Pendidikan Anak-anak di dalam Dunia Islam. Si penulis ini orang Kuwait. Kuwait. Negara kecil yang dicaplok oleh Saddam. Tapi buku ini sudah tersiar. Masuk buku ini ke dalam library saya. Dengan tidak sengaja buku itu sudah ada dalam almari saya. Saya tidak tertarik untuk membacanya. Saya bukan pendidik. Bukan psikolog. Dia kata si Rahmat, ada gunanya membaca buku ini psikolog. Saya ini hanya kiai. Sesudah beberapa bulan tangan saya memegang buku ini. Saya kira ini buku Kuwait. Cetakan Beirut. Saya coba membaca. Tidak dari awal, saya baca jilid belakang. Yang keempat saya baca dulu. Penutup buku itu saya baca. Akhirnya saya ketarik lah. Ini kok ada hebat juga rupanya orang Kuwait. Sekalipun negerinya kalah dalam peperangan dengan Saddam. Tapi otaknya hebat rupanya ini. Dalam akhir buku ini. Si penulis menerangkan. Gerakan Zionis di dunia. Gerakan Israel di dunia. Menyerbu dunia Islam. Saya ketarik artikel ini. Dia berbicara tentang 2 musuh dari dunia Islam. Dan 2 musuh ini sekali menyerbu ke dunia Islam. Pertama, Zionis. Yang di sini satu bentuk dengan Yahudi Israel. Yahudi Israel menyerbu dunia Islam. Keguncangan komunis di Rusia. Keguncangan Nasrani di Eropa. Sama hebatnya. Dan kedua-duanya ini menimbulkan suatu gerakan ke dunia Islam. Israel, Yahudi, mendapat angin mempengaruhi dunia Islam.
dalam bentuk satu acara, yakni hubbud dunya, hubbud dunya, hubbud dunya. Menyerbukan ke dunia Islam faham cinta dunia, cinta dunia, cinta dunia. Dan gerakan ini berhasil. Gerakan cinta dunia pada dasarnya sudah terang menghadapi asas Islam. Oleh karena Islam sebagai agama memandang hubbud dunia musuh Islam. Hubbud dunia musuh Islam. Hubbud dunia ini yang dipergunakan oleh Israel untuk mengisi peradaban dunia Islam. Koran-koran di dunia Islam, TV, radio, sekolah-sekolah tinggi dia pengaruhi. Sehingga akhirnya gaya mencintai dunia sudah jadi gaya peradaban dunia sekarang. Orang tidak berasa bahwa cinta dunia sekarang ini adalah aliran Israel, adalah aliran Yahudi, dan sejalan dengan aliran Nasrani. Tahukah saudara, Islam berpendapat ad-dunya lahwun wa la'ibun. Ad-dunya lahwun wa la'ibun. Yang dinamakan dunia itu permainan dan olok-olok. Permainan dan olok-olok. Tidak dunia bernama dunia kalau tidak ada di dalamnya bahan main-main, main-main, main-main. Sekalipun permainan itu diselimuti dengan gaya cari kesehatan, cari kemajuan. Tapi bagaimanapun olahraga di dunia sekarang lebih jelas bentuk main-main, main-main, main-main. Pacu kuda yang dulu menjadi bahan untuk pengetahuan militer untuk perang. Akhirnya pacu kuda itu sekarang hanya permainan olahraga pacu kuda. Naik sepeda, alat hidup. Lama-lama naik sepeda jadi permainan. Sekarang orang tua-tua naik sepeda supaya perutnya jangan gede. Darahnya supaya teratur, naik sepeda. Sama dengan sepeda cucunya. Udah tuwek-tuwek beli sepeda. Katanya olahraga. Gadis-gadis naik sepeda, orang tua naik sepeda. Nah sudahlah kalau naik sepeda, gerak jalan kaki dengan pakaian seragam. Perut gede, umur sudah di atas 60, turut olahraga. Yang mengerahkan negara. Ada menterinya. Nah, ini pengaruh Yahudi, Nasrani dengan tidak terasa. Pertandingan bal-balan di Eropa, bal-balan di Jerman, bal-balan di Rusia. Kita sendiri tidak mengerti. Bal ini masih permainan, olahraga apa? Puncak dari permainan. Ya Allah, ya Rabb. Seolah-olah dunia diberi bentuk permainan, permainan, permainan. Olahraga, olahraga, olahraga. Akhirnya datang gerakan pemuda.
Otak kita jadi tidak bekerja. Ini kok pemuda-pemuda jadi main-main lagi anak-anak muda ini. Main-main anak-anak muda. Maaf, saudara-saudara. Otak saya jadi terganggu dengan pembicaraan ini. Anak-anak muda main-main. Zionis, Yahudi, mempengaruhi Islam. Anak-anak gadis di Indonesia menari, berdansa, sembunyi di kata-kata kebudayaan. Saudara-saudara, si penulis orang Kuwait tadi jelas-jelas mengatakan bukan anak-anak muda saja yang disuruh berdansa. Yang tua-tua tidak mengerti lagi batasnya. Hubungan lelaki dan perempuan yang dibolehkan agama dan yang dilarang agama. Perzinaan tidak jelas menjadi larangan lagi di dunia Islam. Komplotan manusia memperdagangkan anak-anak gadis terjadi di dunia Islam. Dan organisasi ini teratur dengan uang yang limpah ruah. Sehingga akhirnya ternyata penyakit zina, penyakit AIDS, penyakit yang mengganggu orang-orang besar, orang-orang kaya, sudah menjalar ke tubuh dunia Islam, ke kota-kota Islam yang penting, sudah menyerbu penyakit ini. Bandung, Jakarta, Surabaya tidak lagi aman dari penyakit perzinaan ini. Maaf, saudara-saudara, saya stop pembicaraan ini sampai di sini. Oleh karena saya akan berbicara sekarang dari cabang lain yang jadi makanan pengajian kita ini. Saya merasa tersinggung dengan kebiasaan TV menjadikan kalimat selingan musik. Ini katakan selingan musik ini bahasa racun ini. Tari-tarian, nyanyian anak-anak gadis, itu yang dinamakan selingan musik. Untuk mengganti program-program kosong. Saya berhenti sampai di sini. Anak-anak gadis yang dipertontonkan di TV suatu gaya baru bagi dunia film di Indonesia. Film Indonesia yang sampai sekarang tidak mempunyai corak yang tentu mengalami soal selingan musik menjadi pasaran untuk bintang-bintang film maju ke dunia luar. Saudara-saudara, apakah hal ini akan kita biarkan? Apakah agama dalam masalah ini tutup mulut? Apakah kita harus menuding, menunjuk? Bahaya.
Saudara-saudara yang terhormat, maaf, saya akan pergunakan satu kata-kata untuk jadi awal pembicaraan ini. Mukadimah dari tadi saya tinggalkan itu semua. Sekarang awal pembicaraan. Tahukah saudara sebagai orang Islam, bahasa Al-Quran bunyinya qararim makin. Qararim makin. Sekali lagi, qararim makin. Ini bahasa Al-Quran. Kalau saya tidak keliru, 2 tempat tertulis dalam Al-Quran. Qararim makin. Saya akan menanyakan, tahukah saudara apa maksudnya qararim makin ini? Terjemahnya apa ini qararim makin? Mana Pak Ustadz? Pak Ustadz bahasa Arab yang tahu bahasa Arab apa artinya ini? Qararim makin ini artinya apa bahasa Indonesianya? Baiklah, saya saja mendahului. Qararim makin terjemahan dari kata-kata rahim. Rahim. Rahim perempuan itu dinamakan oleh Al-Quran qararim makin. Letter lafziyah qararim makin berarti tempat aman yang paling sentosa. Tempat aman yang paling sentosa. Qararim makin. Rahim wanita itu oleh Al-Quran disebutkan dengan bahasa qararim makin. Tempat yang paling aman sentosa untuk menitipkan apa-apa. Qararim makin. Qararim makin. Saudara-saudara yang terhormat, ayat Tuhan di surat Al-Mu'minun yang saya bacakan di awal pengajian ini tadi. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kami telah menciptakan insan, manusia, berasal dari sulalatin min tin, remasan-remasan sari padi tanah. Sulalatin min tin, remasan-remasan tanah. 7 bentuk tanah di dunia diambil oleh Tuhan, diremas. Remasan inilah permulaan kejadian badannya Adam. 7 bentuk tanah. Sehingga anak Adam juga mempunyai 7 warna. Adam, Hawa dari tanah, manusia pertama. Adapun sesudah Adam, ja'alnahu nutfah fi qararim makin. Manusia tidak lagi tercipta dari tanah, tapi diciptakan Tuhan dari tetesan air mani bapak dan ibu. Nutfah, nutfah, air bersih putih dari badan suami dan badan istri. Air mani manusia bertemu ketika bersetubuh, menetes air ini
fi qararim makin, pada rahim wanita. Di sini ketemu kata-kata qararim makin, qararim makin. Kenapa Quran tidak langsung memberi nama rahim wanita? Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa qararim makin, qararim makin, tempat aman yang paling sentosa. Tidak ada dalam alam ini tempat yang paling aman lebih dari rahim wanita. Maaf, saudara-saudara, saya teringat kepada filosof Islam Al-Farabi mengatakan anak manusia yang bertemu di satu pulau kosong dalam jenis anak binatang di suatu pulau kosong di lautan India, seekor menjangan beranak. Anak menjangan ini disusukan oleh ibunya. Kebetulan di samping anak menjangan ada kembang. Biji kembang tadi melahirkan anak. Anaknya berupa bayi manusia. Oleh menjangan, anak manusia ini dikiranya sama dengan anaknya. Dijilat-jilat, disusukan. Saudara-saudara, keindahan di pulau itu menyebabkan kembang, dari kembang bisa lahir anak manusia. Induk menjangan mempunyai perasaan belas kasihan di pulau itu, sehingga anak manusia ini tadi dia susukan sama dengan anaknya sendiri menjangan. Apa yang terjadi? Ini anak menjadi besar sama dengan saudaranya menjangan. Setelah anak ini pandai berjalan, dia melihat dia dengan saudaranya tidak sama. Dia ada akal, dia ada pikiran. Anak menjangan tidak punya akal, tidak punya pikiran. Saudara-saudara, Al-Farabi memberi jalan anak manusia tadi ketika induknya hendak mengambil buah kayu, tidak sampai mulutnya ke sana, tidak berani induknya, dan tidak mempunyai kemampuan mengambil jalan lain. Anak manusia tadi heran, karena dia mengerti mempergunakan kayu untuk menjuluk, menjatuhkan buah kayu. Induknya tidak mengerti. Akalnya setingkat lebih tinggi dari induknya.
Saudara-saudara, anak manusia tadi tahu bahwa dia dengan induknya lain. Kulitnya juga lain, perasaan juga lain. Al-Farabi memberi nama anak laki-laki ini dengan bahasanya sendiri. Diberi nama Hay bin Yaqzan. Hay bin Yaqzan. Akhirnya si Hay bin Yaqzan membuat perahu dari kayu-kayu yang dia kumpulkan. Hay bin Yaqzan meninggalkan induknya, meninggalkan pulau di lautan India, berangkat ke Teluk Farsi sampai ke Baghdad. Si Hay bin Yaqzan sampai ke university di Baghdad, sekolah tinggi di Baghdad. Dia mencampuri sekolah tinggi, ketemu dengan profesor-profesor di sekolah tinggi. Saudara, ini cerita fantasi Hay bin Yaqzan dari Al-Farabi. Bicara tentang qararim makin. Bahwa di pulau itu tadi, kembang yang begitu bagus memiliki daya qararim makin, menyebabkan seorang anak manusia bisa lahir di pulau itu. Saudara-saudara, saya tidak akan membawa Al-Farabi ke dalam pengajian ini. Saya hanya akan menanyakan, tahukah wanita Indonesia bahwa di badan wanita terdapat suatu barang berharga yang tidak didapati di dunia lain? Laki-laki tidak punya qararim makin. Laki-laki tidak punya rahim. Di badan wanita memiliki satu tempat. Ini tempat paling berharga dari segala isi dunia. Tahukah kamu kenapa Rasulullah ketika ditanya oleh seorang perempuan, "Ya Rasulullah, siapakah yang harus saya doakan?" Jawabnya Rasulullah, "Ummuki." Kalau kamu mendoa, satu yang harus kamu doakan, ummuki, ibumu. Kemudian perempuan itu bertanya, sesudah ibu saya, siapa lagi yang akan saya doakan? Rasulullah menjawab kedua kali, ummuki, ibumu. Perempuan tadi heran, kok sampai dua kali ibu? Ditanyanya yang ketiga, ya Rasulullah, siapa yang harus saya doakan lagi? Rasulullah mesti menjawab, ummuki. Pertanyaan keempat ditanya, sesudah itu siapa? Baru abuki, bapakmu. Sangkut paut ini penghargaan Rasulullah kepada manusia. Ibumu. Kenapa Rasulullah menekankan pada ibu? Pada hadis lain ada hal yang sangat lucu lagi. Rasulullah mengatakan, hati-hati kamu. Al-jannah tahta aqdamil ummahat. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibumu. Surga, kalau kamu ingin ke surga, kamu harus tahu surga terletak di bawah telapak kaki ibumu.
3 kali kamu khidmat kepada ibu, baru bisa mendekati pintu surga. 3 kali khidmat kepada ibu, baru bisa mendekati pintu surga. Al-jannah tahta aqdamil ummahat. Kenapa tidak tahta aqdamil aba? Ini menunjukkan penilaian wanita 3 kali lebih tinggi dari penilaian laki-laki. Jalan ke surga melalui ridhanya wanita, ridhanya ibu. Saudara-saudara, saya melihat gandengan sekarang penghargaan Rasulullah kepada wanita ada sangkut paut dengan rahim wanita. Qararim makin, qararim makin, qararim makin. Al-Quran di surat Ahqaf Allah berfirman,